Shalom, kita ketemu lagi dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Nah saudara, banyak orang menghindari pekerjaan. Mereka takut sekali bekerja karena mereka berpikir pekerjaan itu akan menyiksa hidup mereka, akan membuat mereka merana, sengsara. Saudara tahu nggak? Salah satu kenikmatan hidup adalah kerja. Orang yang ingin gembira harus menyukai kelelahan akibat bekerja. Wah, masa sih? Coba aja kalau saudara nggak percaya. Ketika saudara menganggur, saudara perhatikan. Saudara nunggu hari itu rasanya lama sekali. Matahari itu tenggelamnya lama. Tapi ketika saudara bekerja, maka saudara tidak akan pernah merasa bahwa waktu itu begitu lama. Waktu saudara bekerja, tiba-tiba aja dalam sekejap mata, tiba-tiba sudah sore, malam, dan kembali saudara istirahat. Di Pengkhotbah 3 ayat 13 berkata, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi saudara, sejak manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, mereka bekerja saudara. Mereka bekerja di Taman Eden. Karena dengan bekerja, mereka bisa makan, mereka bisa minum, dan mereka bisa menikmati segala kesenangan. Jadi saudara, rubah. Jangan seperti orang-orang yang ngawur saudara. Karena selalu ada orang di dunia yang ingin bersenang-senang tanpa kerja. Mereka tidak segan-segannya tipu sana, tipu sini agar bisa memperoleh hasil. Bahkan tanpa sungkan mereka berani berkata bahwa itu adalah berkat Tuhan. Amsal 20 ayat 17 berkata, roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Jangan pernah berpikir uang hasil korupsi atau hasil tipuan itu sedap rasanya. Sebab ada hukum tabur tua yang pasti akan diterima dari orang-orang yang demikian. Itu sebabnya uang haram pasti akan terasa bagai kerikil yang menggerogoti hidupnya. Amsal 30 ayat 8 berkata, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadilah orang yang jujur, yang benar di hadapan Tuhan. Jangan ambisi menjadi kaya. Nikmati saja hidup kita apa adanya, tanpa merasa miskin atau kekurangan. Sebab miskin atau kaya sama saja. Jika mati, tidak ada yang bisa dibawa. Amsal 30 ayat 9 berkata, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Hal yang terindah dalam hidup ini adalah jangan sampai ada orang yang menghujat Tuhan karena perbuatan kita. Itu sebabnya tidak penting kita menjadi kaya atau miskin. Yang terpenting adalah melalui hidup kita semakin banyak orang yang memuliakan Tuhan. Amsal 21 ayat 25-26 berkata, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja, keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Bagi saya, saudara, bekerja memang penuh kenikmatan. Dalam bekerja, kita bisa menikmati waktu. Seperti yang tadi saya katakan, tanpa terasa. Berbeda dengan pengangguran, mereka lebih suka melamun dan menghayal, sehingga pikirannya dipenuhi oleh pikiran-pikiran kotor yang jahat. 2 Samuel 11 ayat 1 berkata, pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya.
dan seluruh Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Belajarlah dari Raja Daud. Raja Daud jatuh ke dalam dosa ketika dia sedang santai bermalas-malasan. Orang yang menganggur cenderung pikirannya kotor dan jahat. Tetapi orang yang sibuk bekerja, pandangannya fokus pada pekerjaan, sehingga tidak ada waktu untuk larak-lirik yang bisa membuatnya jatuh di dalam dosa. 2 Samuel 11 ayat 2 berkata, sekali peristiwa, saudara lihat, pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rasanya. Jadi saudara lihat, gara-gara nganggur saudara, gara-gara nggak ikut berperang, gara-gara nggak ikut bekerja, Daud jatuh di dalam dosa. Jadi hati-hati saudara, waktu saudara berkata, oh saya nggak mau kerja, saya maunya nyantai. Hati-hati saudara, orang yang demikian pikirannya cenderung jorok dan kotor, dan saudara mudah jatuh ke dalam dosa. Hari ini saudara berubah, saudara katakan, Tuhan, mulai hari ini saya menyadari bahwa bekerja adalah satu keindahan. Ketika saya bekerja melakukan bagian saya bisa menikmati hidup saya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.